Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya saat ini kita berada di tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah. Di bulan ini, di bulan yang mulia ini, pertolongan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak diberikan kepada orang-orang soleh, banyak diberikan kepada nabi-nabi Allah di dalam menghadapi kesulitannya. Di antaranya ialah Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau dan kaum Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Tidak kurang dari 1.600.000 pasukan dibawa oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa dan umat Bani Israel. Ketika dalam kesulitan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala beri pertolongan, menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberang lautan, terbelah lautan itu dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Itu pada bulan Muharram. Bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura, mereka berpuasa untuk mengenang diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kaum Bani Israel. Sampailah ke kita puasa itu menjadi puasa sunnah, puasa Asyura, satu hari tanggal 10 di bulan Muharram. Rasulullah mengatakan, jika saya hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya. Jika saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Dan puasa satu hari di hari Asyura pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Berikutnya jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertolongan Allah di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya pada bulan ini, bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihi salam keluar daripada penjara pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada panasnya kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud pada bulan Muharram. Dalam kesulitannya, Nabiullah Ibrahim selalu taqarrub, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik penolong. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69. Ya nar, wahai api, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuni bardan, jadilah engkau api dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman itu berhenti di ya narukuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, tentu Nabi Ibrahim akan membeku karena dingin itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wasalaman ala Ibrahim, dan beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Allah tolong dari kesulitannya. Begitu pula kakek moyang kita ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia ini. Nabi Adam, taubatnya diterima pada bulan Muharram. Beliau beristighfar dengan ibunda Hawa dengan mengatakan,
satu doa sebagai istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau wahai Allah tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Taubatnya Nabi Adam dan ibunda Hawa diterima pada bulan Muharram. Begitu pula taubatnya, istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam kegelapan di dalam perut ikan Zunnun. Ada 3 kegelapan: kegelapan malam, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan Nun. Dalam kesulitannya Nabi Yunus taqarrub ilallah, beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita dalam kesulitan, dalam keadaan wabah melanda di mana-mana. Tidak ada salahnya kita harusnya bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan manuzilal bala'u illa bidzambin, tidak diturunkan bala, bencana, wabah kecuali dengan dosa-dosa manusia. Adanya dosa yang berserakan di mana-mana, adanya kemaksiatan yang bertebaran di mana-mana. Wa ma rufi'ahu, dan tidak diangkat bala itu illa bitaubah, kecuali dengan taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim, la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ini, wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Memang wabah ini sungguh sangat luar biasa. Banyak orang yang meninggal. Kalau orang yang di pinggir jalan melihat tiap hari lalu lalang ambulan, terkadang pergi ke arah Ujung Batu, pulang ke arah Kota Lama, kita pun sudah paham kalau ambulan itu pergi ke Ujung Batu berarti orang itu sedang kritis. Dan ketika ambulan itu balik ke sini berarti orang itu sudah lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam wabah ini tidak kurang daripada 900 ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana cari gantinya? Butuh puluhan tahun untuk menggantikan seorang ulama. Banyak praktisi kesehatan dipanggil oleh Allah, butuh tahunan untuk menjadi seorang praktisi kesehatan, untuk menjadi seorang dokter, perawat, dan bidan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang dipanggil oleh Allah itu ada sebagian daripada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah diampuni segala dosanya, ditutup segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
virus ini sangat luar biasa. Maka segala kesulitan ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki virus. Virus ini makhluk Allah. Maka untuk menghilangkannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus ini segera berakhir. Harusnya negara menghimbau kepada masyarakat untuk taubatan nasuha, taubat nasional, berdoa berjamaah agar wabah ini cepat berakhir seperti dilakukan oleh Sultan Brunei, Sultan Hasanul Bolkiah, mengajak kepada rakyatnya untuk selalu taqarrub kepada Allah. Jangan tinggalkan masjid, isi masjid dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan permasalahan kepada selain daripada Allah. Jangan seolah-olah kita menyandarkan masalah wabah ini kepada vaksin. Vaksin seolah-olah akan menyelesaikan wabah ini, sehingga semuanya dikaitkan dengan vaksin. Mau mendapat bantuan harus ada kartu vaksin. Mau mengurus administrasi harus ada kartu vaksin. Bahkan ada wacana dari pejabat negara ke depannya masuk masjid pun harus ada kartu vaksin. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vaksin memang perlu sebagai usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah. Vaksin memang bagus agar imunitas kita meningkat, kekebalan tubuh kita meningkat. Tetapi jangan lupa, yang perlu ditingkatkan lagi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disadari atau tidak, sekarang ini kita sudah jauh daripada sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak ditinggalkan karena wabah ini. Salah satu contoh ialah sunnah baginda Rasul apabila dua orang muslim berjumpa mengucapkan salam dan fayatasofahani bersalaman dia, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran dari pohon. Tapi sekarang orang mau salaman takut, malah betinju dia sebagai ganti daripada salaman. Baginda Rasul mengatakan tabassumu kali akhika shadaqah. Senyummu bagi keluargamu adalah sedekah. Sunnah baginda Rasul. Sekarang orang kita tidak tahu mana tersenyum, mana dia marah karena dia pakai masker. Sunnah baginda Rasul ditinggalkan. Yang lebih hebat lagi di beberapa masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tetapi di beberapa masjid dijarang-jarang ditandai silang, seolah-olah itu tempat yang disediakan untuk setan pengganggu. Setan sudah ditandai tempatnya di sini untuk mengganggu orang sholat. Sunnah baginda Rasul sudah ditinggalkan. Bahkan padahal kita hidup bersama sunnah akan tegak, akan jaya umat ini. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil i'tibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.